فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أثنى على عباده المخلصين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين والمخلصين وقدوة القائمين الصائمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah cahaya penting untuk seorang hamba dan ibadah yang sangat agung serta lahan ketaatan yang mesti dijaga oleh setiap muslim dan muslimah yang berpuasa, keikhlasan dan amalan hatinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha la yanzuru ila ajsadikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah tidaklah melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula melihat kepada rupa-rupa kalian, tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amalan-amalan kalian. Demikian diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Keselamatan pada hari kiamat adalah bagi pemilik hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Pada hari kiamat itu adalah hari yang harta dan anak-anak laki-laki tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah dengan hati yang selamat. Banyak hal tentang keikhlasan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah ingatkan di sela-sela pembahasan puasa. Di antaranya adalah 3 riwayat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa-apa yang telah lalu dari dosanya. Pada riwayat yang kedua, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berdiri untuk qiyam Ramadan, salat malam di bulan Ramadan, karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosanya. Adapun riwayat ketiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa saja yang berdiri melakukan qiyam di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, maka akan diampuni apa-apa yang telah berlalu dari dosanya. Perhatikan pada 3 hadits ini syarat keikhlasan dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, karena keimanan dan mengharap pahala. Juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af, al-hasanatu asyru amthaliha ila 700 dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bih, yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan untuknya. Sebuah kebaikan akan dibalas 10 kali lipat yang semisal dengannya hingga 700 kali lipat. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, karena puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang membeli pahala untuknya. Hamba ini meninggalkan syahwat dan makanannya karena aku. Demikian diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dan lafaz hadits yang telah kita dengarkan adalah milik Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ibadah puasa ini adalah latihan untuk seorang hamba dalam mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Karena puasa adalah rahasia antara hamba dengan Rabb-nya. Tiada yang mengetahui hakikat dia berpuasa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Saudaraku yang berpuasa, ikhlas adalah mengesahkan Allah dalam maksud ketaatan,
sehingga tidak ada bagian apapun untuk selain Allah pada amalannya, bersih dari segala hal yang bisa mengotori amalannya. Keikhlasan adalah cahaya kehidupan seorang hamba dan sumber segala kebaikan untuknya. Banyak manfaat keikhlasan yang diterangkan dalam dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya akan meringkas dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, ikhlas adalah salah satu syarat diterimanya amalan. Yang kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diperintah khusus untuk mengikhlaskan seluruh ibadah beliau. Yang ketiga, ikhlas adalah agama terbaik untuk seorang hamba. Yang keempat, jaminan keberuntungan untuk orang-orang yang ikhlas tanpa ada kerugian. Yang kelima, keselamatan dari api neraka dan ridha Allah untuk orang-orang ikhlas. Yang keenam, ikhlas merupakan sebab pengampunan dosa. Ketujuh, dengan ikhlas, amalan yang sedikit akan menjadi besar dan berlipat ganda. Kedelapan, ikhlas sebab kelapangan dari segala himpitan dan musibah. Kesembilan, ikhlas adalah benteng yang melindungi dari dosa dan kekejian serta jalan keluar dari segala fitnah. Kesepuluh, ikhlas adalah penjaga hamba dari gangguan dan makar syaitan. Kesebelas, ikhlas adalah sebab seorang hamba mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua belas, ikhlas membawa hamba kepada berbagai derajat yang tinggi walaupun amalan itu tidak mampu dia lakukan. Ketiga belas, ikhlas adalah salah satu sebab kelapangan rezeki untuk seorang hamba. Kaum muslimin dan muslimat, jadikanlah seluruh gerakan dan amalan hanya untuk Allah. Jangan peduli apapun pandangan makhluk terhadap ibadahmu. Ketahuilah bahwa engkau adalah hamba Allah semata. Apapun yang engkau punyai, itu adalah milik Allah. Takutlah kepada Allah yang melihat segala hatimu. Besarkan dan agungkan Allah pada segala keadaan, serta kesampingkan segala hawa nafsumu. Semua itu adalah sebagian jalan yang mengantarmu kepada keikhlasan. Berhati-hatilah beramal karena dunia atau beramal untuk selain Allah. Allah telah mengingatkan, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amalan yang mereka kerjakan, lalu kami menjadikan amalan itu bagikan debu yang berterbangan. Juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Siapa saja yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami memberikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa-apa yang mereka telah usahakan di dunia, dan sia-sialah apa-apa yang mereka telah kerjakan. Kehidupan dunia tak akan lepas dari fata morgana. Setiap gemerlap dunia akan runtuh dihempas masa. Setiap amalan tanpa keikhlasan akan sirna. Bangunlah istana akhiratmu bersama mahligai bulan puasa. Semoga Allah Dzul Jalali wal Ikram selalu menambah untuk kita semua cahaya di atas cahaya, serta membukakan untuk kita pintu-pintu ibadah menuju kepada Allah dan surganya. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaihi walhamdulillahi rabbil alamin.